Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Teman-teman mubah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa datang untuk belajar bahasa Arab, dan semoga Allah memudahkan urusan kita semua. Dan tidak lupa pula kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan selawat selalu tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, sahabatnya, dan beserta para pengikutnya. Baik, teman-teman sekalian, teman-teman mubah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih pembahasan tentang isim. Ya, sekarang insyaallah kita akan membahas pembahasan isim bagian yang keempat, yaitu isim ditinjau dari kejelasannya. Ya. Jadi isim ditinjau dari kejelasannya atau dilihat dari jelas atau tidaknya. Gitu ya. Ya, baik. Kalau kita melihat ya dari judulnya gitu ya, dari kejelasannya, berarti di sini ada dua pembahasan ya secara umum. Ya, ada dua pembahasan secara umum. Nah, berarti yang pertama isim yang belum jelas, yang kedua isim yang sudah jelas, gitu ya. Nah, jadi diistilahkan dengan yang pertama nakirah, ya, yang kedua ma'rifah. Ya, jadi kalau isim nakirah, ya, nakirah itu berarti belum jelas, ya, belum jelas. Sedangkan ma'rifah ini sudah jelas ya. Nah, itu perbedaannya. Mungkin di dalam pelajaran bahasa kita mungkin ada ya, dalam pelajaran tata bahasa Indonesia itu ya, tentang pembahasan seperti ini ya. Tetapi kalau di dalam bahasa Arab itu diistilahkan dengan nakirah dan ma'rifah. Jadi ada isim-isim yang itu masih secara umum ya, ketika kita menyebutkannya belum benar-benar kita mengetahui secara pasti, karena masih disebutkan secara umum, gitu ya. Nah, tetapi kalau sudah ma'rifah itu berarti sudah jelas ya, yang kita maksud di dalam pembicaraan itu berarti sudah jelas ya. Contohnya kalau saya mengatakan saya melihat sebuah rumah. Nah, sebuah rumah, nah, rumah ini belum jelas gitu ya. Rumah banyak gitu ya. Ada rumah yang gede, rumah yang kecil, rumah yang tinggi, ya, macam-macam. Nah, di sini belum jelas. Tapi kalau saya mengatakan saya melihat rumahnya Muhammad, oh, itu berarti sudah jelas. Nah, karena yang dimaksud itu rumahnya Muhammad. Nah, itulah pembahasan kita kali ini ya, tentang nakirah dan ma'rifah. Ya. Jadi kalau intinya nakirah itu sesuatu yang belum jelas. Ya, sesuatu yang belum jelas. Jadi masih disebutkan secara umum. Ya, tapi kalau ma'rifah berarti sudah jelas. Berarti sudah secara disebutkan itu benar-benar jelas gitu ya, apa yang kita maksud. Nah, jadi sehingga nanti penjelasan tentang isim nakirah ini tidak terlalu panjang ya.
tidak terlalu panjang. Jadi mungkin yang agak panjang nanti kita akan bahas itu tentang isim ma'rifah yang ini ya. Isim ma'rifah. Jadi mungkin isim ma'rifah ini yang nanti penjelasannya atau pembagiannya ada beberapa macam. Ya. Nah, jadi setelah kita belajar tentang mana saja yang termasuk isim ma'rifat, berarti selebihnya itu atau lawan daripada apa yang kita bahas di isim ma'rifat itu dia termasuk isim nakiroh. Nah, seperti itu ya. Jadi secara umum pembahasan tentang isim ya, dari kejelasannya itu ada dua. Yang pertama isim nakirah dan isim ma'rifah. Sekarang kita akan bahas langsung ya tentang isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Oke, isim ma'rifah ini ya terbagi di dalam kitab yang kita bahas ini ya terbagi 7 ya, 7 macam isim ma'rifah. Terbagi 7 macam isim ma'rifah. Yang pertama ya, yang pertama isim yang menggunakan alif lam. Nah, ini tanda yang paling gampang kita melihatnya ya. Jadi kalau ada alnya ya, kalau ada alnya berarti dia itu isim ma'rifah ya. Contohnya at-talibu. At-talibu. Nah, di sini ada alif lam ya. Berarti at-talibu itu ma'rifah, berarti sudah jelas yang kita maksud. Ya, santri yang kita maksud itu sudah jelas gitu ya. Nah, itu maksudnya seperti itu. Nah, sementara kalau kita mengatakan talib atau talibun tanpa menggunakan al ya, talibun ini masih umumnya santri sama-sama sebenarnya ya. Jadi secara kalau kita mengartikan secara langsung, talib artinya santri gitu ya. At-talib juga artinya santri. Tetapi kalau talib itu belum jelas santri mana yang kita maksud. Ya, ketika kita berbicara gitu ya, terus kita mengatakan tiba-tiba kita mengatakan, oh saya melihat talib. Nah, berarti itu belum jelas santri siapa yang dimaksud. Nah, tetapi kalau kita di awal telah membicarakan mungkin seorang santri yang sudah kita bicarakan di awal pembicaraan ya, dan nantinya ya di tengah percakapan itu kita tinggal menyebutkan kata at-talib. Jadi sisa menggunakan alif lam sehingga walaupun disebutkan cuma kata santri, tapi santri yang kita maksud itu sudah jelas, yaitu santri yang telah dibicarakan sebelumnya. Ya, jadi seperti itu ya. Demikian juga kalau kita ambil contoh yang lain, ya contoh-contoh yang lain seperti Alkitab, ya Alkitab, Al-Kitabu. Nah, berarti kitab yang dimaksud itu sudah jelas. Nah, tapi kalau kita mengatakan kitabun, ya tidak menggunakan al, ya kitabun, berarti kitabnya belum jelas. Ya, jadi seperti itu ya secara umum ya. Ya, demikian juga dengan contoh-contoh yang lain, ya al-qalamu, ya atau al-madrasah, al-mudarrisu. Ya, jadi berarti kalau menggunakan al berarti sudah jelas ya. Nah, dan isim ma'rifah yang paling tinggi kedudukannya itu adalah lafzul jalalah ya, lafaz Allah. Ya Allah gitu ya. Nah, jadi secara umum isim ma'rifah yang pertama yang kita bahas ini adalah kalau dia memiliki
atau kalau dia menggunakan alif lam berarti dia termasuk ma'rifah. Oke. Baik, sampai di sini mungkin sudah ya, insya Allah sudah jelas ya tentang penggunaan alif lam. Yang kedua yaitu domir ya, atau isim domir ya. Domir itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya kata ganti gitu ya, kata ganti. Nah, kalau sebelumnya kita telah membahas ya jumlah gitu ya. Kalau apa namanya, kita membahas kemarin tentang isim berdasarkan jumlahnya, ada jumlah mufrad, ada yang berjumlah 2 atau musanna, ada yang berjumlah 3 atau lebih namanya jamak. Ya, sementara kalau dalam bahasa Indonesia itu cuma 2 ya, ada tunggal dan jamak. Demikian juga kata ganti ya. Demikian juga kata ganti. Kata ganti itu kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kata ganti orang pertama gitu ya. Yang kedua ada kata ganti orang kedua. Nah, yang ketiga ada kata ganti orang ketiga. Demikian juga dengan bahasa Arab gitu ya. Ada kata ganti orang pertamanya, ada kata ganti orang keduanya, dan ada kata ganti orang ketiga. Ya, jadi kalau bahasa Indonesia kan kata ganti orang pertama menggantikan orang yang pertama gitu ya. Maksudnya saya. Ya, kalau lagi berbicara gitu kan, berarti kan orang pertama saya. Nah, kata gantinya adalah aku. Gitu ya. Ini ya, saya, kata gantinya kan berarti aku, daku gitu ya. Nah, sementara kata ganti orang yang kedua berarti orang yang kita ajak bicara gitu ya. Berarti orang yang kita ajak bicara. Nah, ini kita hapus dulu. Ya, ini kata ganti orang pertama. Kata ganti orang kedua berarti adalah orang yang kita ajak berbicara, yaitu kamu ya, atau kadang ada yang menggunakan kata engkau ya, dan sebagainya ya. Ya, sementara kata ganti orang ketiga ya, itu maksudnya adalah orang yang kita bicarakan. Nah, jadi kalau saya dengan fulan lagi membicarakan si C, nah, berarti si C itu adalah orang ketiga. Maksudnya orang yang tidak ada di hadapan kita, tapi kita membicarakannya gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan dia ya. Nah, atau dan lain sebagainya lah gitu ya. Jadi seperti itu gambarannya ya. Nah, dalam bahasa Arab juga seperti itu ya. Ada kata ganti orang pertama ya, itu dikenal dengan istilah mutakallim ya. Yaitu di sini saya hapus dulu ya. Kita langsung. Nah, jadi kalau kata ganti apa namanya, orang pertama itu cuma 2 kalau dalam bahasa Arab. Ya, ada kata ana dan nahnu. Nah, di sini ana dan nahnu. Oke. Nah, itu kata ganti orang pertama. Jadi ini harus benar-benar kita pahami ya, kita harus hafalkan. Ini memang harus dihafal. Jadi kata ganti orang pertama kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan mutakallim. Ya, mutakallim. Saya tulis di sampingnya. Ya, mutakallim. Ya, kalau ganti orang kedua itu istilahkan dengan mukhatab. Ya, mukhatabun.
Sementara kata ganti orang ketiga itu dikenal dengan istilah ghaib atau ghaibun. Ghaibun. Makanya kenapa dikatakan ghaib? Ya karena tidak kelihatan gitu ya. Ya makanya sesuatu yang tidak kelihatan memang itu kalau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan istilah ghaib. Demikian juga orang ketiga itu kan nggak kelihatan gitu ya. Jadi tidak berada di hadapan kita. Jadi kita membicarakan dia gitu. Nah, sehingga kalau dalam bahasa Arab itu diistilahkan dengan domir ghaib atau domir kata ganti orang yang ketiga. Nah, jadi ana itu artinya saya, gitu ya. Kalau nahnu artinya kami. Nah, ini. Jadi ana artinya saya, nahnu artinya kami. Ini kata ganti orang pertama. Ini benar-benar harus dihafalkan ya. Nah, karena nanti kita akan langsung terapkan nanti ke dalam contoh. Dan ini nanti akan selalu terpakai gitu ya ketika kita belajar dengan pelajaran selanjutnya gitu ya. Akan berkaitan semua. Oke, jadi itu untuk kata ganti orang pertama, ana, nahnu. Nah, sementara kata ganti orang kedua ya, ini dibedakan karena kalau kemarin kita membahas di sana ada perbedaan ya, penyebutan antara laki-laki dan perempuan. Ya, beda kalau bahasa Indonesia gitu ya, tidak dibedakan seperti itu. Tapi kalau bahasa Arab itu dibedakan, ada muannas, ada muzakkar. Ya, jadi ada muannas, ada muzakkar, ada laki-laki, ada perempuan. Ya, sehingga nanti beda nanti untuk kata ganti orang kedua untuk laki-laki bagaimana, ya, dan untuk kata ganti orang kedua perempuan bagaimana, itu beda. Kecuali yang mutakallim. Kalau mutakallim itu sama ya, ana, nahnu itu untuk laki-laki dan perempuan. Ya, tapi kalau untuk mukhatab itu nanti dipisahkan. Nah, jadi ada untuk laki-laki, yang pertama kita tulis yang laki-laki dulu. Ya. Ini yang laki-laki. Nah, gitu ya. Pertama ada kata anta. Nah, anta artinya kamu. Gitu ya. Anta, kamu. Yang kedua antuma. Ya. Antuma. Ya. Jadi kamu, anta itu artinya kamu sendiri gitu ya. Maksudnya kamu, kalau kita berbicara dengan satu orang laki-laki, kamu gitu. Itu kita menggunakan kata anta. Nah, tapi kalau berbicara dengan dua orang laki-laki, ya kita mengatakan antuma. Ya, bukan anta-anta, bukan ya, tapi menggunakan kata antuma. Nah, maksudnya berarti kalau bahasa kita itu dengan kata kalian gitu ya, kalian berdua gitu. Nah, jadi kamu itu antuma itu artinya kalian. Nah, kalian berarti menunjukkan dia dua orang gitu ya, dua orang. Sementara yang ketiga ya untuk laki-laki adalah antum. Antum. Ya, antum itu kalian juga ya. Artinya juga kalian. Cuma kalau antum itu lebih dari dua. Nah, kemarin kita sudah bahas. Bahasa Arab itu ada pembagian antara laki-laki ya penyebutannya sama perempuan. Kemudian nanti ada pembagian juga ya antara jumlah satu, jumlah dua, dan jumlah lebih dari dua. Nah, sama dengan ini. Kalau kamu, kalau anta berarti kamu untuk satu orang laki-laki. Nah, sementara antuma itu berarti untuk
dua orang laki-laki. Maksudnya kalian berdua. Tetapi kalau sudah menggunakan kata antum, itu berarti kalian semua. Ya, maksudnya kalian semua. Berarti lebih dari dua, ya. Kalian bertiga, kalian berempat. Ya, pokoknya kalian semuanya, ya. Lebih dari dua orang itu penggunaan katanya menggunakan, ya, penggunaan domirnya atau kata gantinya menggunakan kata antum. Nah, ini untuk laki-laki, ya. Ini untuk laki-laki. Oke, sekarang kita lanjut yang perempuan, ya. Untuk perempuan, ya. Perempuan. Ya, kalau kita berbicara dengan perempuan, kata ganti mukhatabnya atau kata ganti orang keduanya, yang pertama itu adalah anti. Jadi kalau laki-laki anta, perempuan menjadi anti. Nah, gitu ya. Artinya kamu. Ya, tapi maksudnya untuk perempuan, ya, anti. Nah, yang kedua, ya, kalau kita berbicara dengan dua orang perempuan, ya, itu sama dengan penggunaan dua orang laki-laki, gitu ya. Jadi sama, yang laki-laki antuma, perempuan juga antuma, sama, ya. Ya, antuma, ini kalian berdua, gitu ya. Nah, ini boleh untuk laki-laki, boleh untuk perempuan. Nah, ini sama, ya, ini sama. Tip. Yang ketiga, kalau kita berbicara dengan lebih dari dua perempuan, ya, tiga dan seterusnya, berarti menggunakan kata antunna. Ya, antunna. Ini kalian, ya, kalian juga, tapi kaliannya untuk banyak, ya, tiga atau tiga lebih, ya, kalian bertiga, kalian berempat dan seterusnya untuk perempuan. Nah, di sini kita bisa membedakan, ya. Nah, jadi ketika kita berbicara dengan laki-laki, satu laki-laki menggunakan kata anta. Ya, anta mau kemana, gitu ya. Ya, anda mau kemana, ya, kamu mau kemana, itu untuk satu laki-laki. Nah, ketika ada dua orang laki-laki yang lewat, nah, kita bertanya menggunakan antuma. Antuma mau kemana? Gitu. Ya, tapi kalau lebih dari dua, berarti kita bertanya dengan menggunakan kata antum. Ya, antum mau kemana, kalian mau kemana, gitu. Demikian juga kalau perempuan, gitu ya. Kalau satu menggunakan anti, dua sama dengan penggunaan laki-laki, ya, antuma sama, ya. Yang ketiga antunna, yaitu tiga orang atau lebih dari tiga orang. Oke. Nah, jadi itu kata ganti orang yang kedua, ya. Domir kata ganti orang kedua. Yang ketiga, ya, ini kata ganti ghaib. Ya, sama, ya. Ketika kita membicarakan seseorang, itu berarti dia adalah orang yang ketiga. Jadi orang yang kita bicarakan itu adalah orang yang ketiga. Nah, sehingga nanti menggunakan kata ganti orang yang ketiga. Nah, ini sama dengan domir kata ganti orang kedua atau mukhatab, ya. Jadi dibedakan, ya, bagaimana kata ganti laki-lakinya dan bagaimana kata ganti perempuannya. Sekarang kita bahas dulu yang laki-laki, ya. Yang laki-laki. Oke. Ya, yang pertama, nah, ketika kita membicarakan orang yang ketiga, ya, kalau itu kita membicarakan satu orang, ya, ya, bahasa kita dia. Oh, dia kemarin saya melihat kemarin dia melewati rumah itu, dia, gitu ya, kan berarti satu orang. Itu menggunakan domir huwa, ya, huwa. Nah, ini artinya dia, berarti itu menunjukkan dia, satu orang laki-laki, ya. Oke. Kalau perempuan bagaimana?
Nah, kita langsung bahas saja di sampingnya sini ya. Perempuan. Yang perempuan ya. Oke. Nah, kalau kita membicarakan satu orang perempuan, bukan menggunakan huwa. Kalau huwa laki-laki, maka kita menggunakan kata hiya. Nah, gini ya, hiya. Ini berarti sama artinya dia. Hanya saja kalau hiya dia perempuan, huwa dia laki-laki. Nah, ini untuk satu orang. Nah, tapi kalau kita membicarakan orang yang ketiga, dua orang, tapi dia orang ketiga, tapi kita membicarakan dua orang. Ya, si Muhammad dan si Ahmad contohnya. Saya kemarin melihat Ahmad dan Muhammad ya melewati rumah itu. Berarti kata gantinya itu lain lagi ya. Kata gantinya adalah huma. Nah, gini ya. Huma. Berarti artinya mereka. Mereka dua orang laki-laki. Nah, demikian juga untuk perempuan ya. Untuk perempuan juga sama. Ini sama, pakai huma juga. Ya, mereka. Nah, cuma ini nanti tergantung konteksnya nanti dalam kalimat gitu ya. Kalau yang tadi yang membicarakan perempuan, berarti ketika menggunakan kata huma yang dimaksud itu adalah dua orang perempuan. Oke, kita bahas yang ketiga. Yang ketiga, ya kalau lebih dari dua orang yang kita bicarakan laki-laki, ya 3 orang dan seterusnya, itu baru menggunakan kata hum. Ya, gitu ya. Hum. Artinya sama, mereka. Ya. Tapi kalau untuk perempuan, ketika kita membicarakan 3 perempuan atau lebih, maka penggunaan kata gantinya atau domirnya adalah hunna. Nah, penggunaan kata gantinya adalah hunna. Nah, jadi seperti itu ya. Ini artinya sama, mereka juga ya. Mereka, hanya saja mereka untuk perempuan. Mereka bertiga atau lebih dari 3. Nah, ini harus dihafalkan ya. Ini benar-benar harus dihafalkan karena ini benar-benar nanti akan sangat berkaitan dengan pembahasan kita nanti di tasrif ya. Insyaallah nanti setelah pembahasan domir ini kita akan belajar tasrif ya, supaya nanti penggunaan kaidahnya itu bisa kita gunakan ya. Jadi langsung ya kita belajar menggunakan kaidah domir ini ya. Nah, tapi ini penjelasan domir nggak sampai di sini ya teman-teman. Tapi untuk kali ini mungkin sampai di sini dulu ya, pembahasan domir kita ya, supaya tidak berat ya. Kita akan bagi beberapa pembahasan ya, jadi cukup sampai di sini dulu. Demikian juga isi ma'rifah ya. Isi ma'rifah itu sampai 7 ya pembahasan di kitab ini. Jadi sampai 7. Di sini kita baru bahas yang kedua, dan itu baru pembahasan domir. Dan domir pun nanti masih ada kelanjutannya ya. Jadi bersabar, nanti kita akan bahas pembahasan domir setelah ini. Tapi ini benar-benar harus dihafal ya teman-teman ya. Ya. Jadi untuk domir laki-laki itu harus dihafal, domir perempuan bagaimana ya, ghaibnya, mukhatabnya, mutakallim. Ya, kalau bisa dibuatkan kayak bagan gitu ya, atau kotak. Atau langsung bisa dibagi seperti ini kemudian dihafalkan ya. Ya, kalau kami dulu ya menghafalkan di pondok itu langsung dihafalkan. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Ya, anta antuma antum, anti antuna, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, gitu ya. Itu langsung dihafalkan seperti itu. Jadi ini benar-benar harus di luar kepala gitu ya istilahnya. Jadi benar-benar harus dihafalkan, harus dipahami, sehingga nanti ketika kita terapkan ya di dalam sebuah kata kerja atau mungkin sebuah isim, itu mudah untuk kita menerapkannya ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang domir ya. Ini pembahasan domir secara umum ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.